di Tegarja News. Ya. Loncengnya nyalakan. Ini kalau dibibitkan jadi busuk, nggak jadi tunas. Tapi kalau dorman sampai lepas, ngalam perek sampai habis itu orang kari mungut bae, itu berarti dorman. Contohnya Mana orang hati-hati beli, ini saya dari Surabaya dan Lampung. Kenapa? Saya mencari kualitas. Kalau sampai jama senang ngabolang ya tilawong, pasti tina lawong mah dicabut. Jenuk nu buruk Pak, akhirnya. Saya di Kuningan gagal. Umbi kayak ternyata banyak umbi yang belum dorman. Contoh dangki dikali, dikadek, itu malah jadi Pak busuk. Akhirnya apa? Ya kita sekarang makin pinter, makin cerdas karena dipraktekkan. Akhirnya ilmunya nambah. Makanya saya kalau panen hati-hati, nggak sembarang. Supaya apa? Supaya kalau orang yang membibitkan tuh benar. Nama umbi nama bisa di 2 musim kan. Sampai dah iya unggal musimnya orang panen dia. Dia lumayan duit. Nah. Wah itu ya. Iya 1 kilo teh orang lepas panen 100.000 Pak ngajual. Itu gede, tapi apa gede tak? 1 kilo 100.000 orang. Tangga itu gede jadi gede apa? Sampai dah lamun kayak geus tunas yang persiapan bibit 300 orang. Ini yang sebut tadi, bisa percaya tengandel ini daki ya pemasaran. Nah, yuk. Sampai ke tunas pikeun siap anu petani nu erek eta 300. Sampai 350. Iya, sekilona. Sampai 350. Nes barang kasar geus ngitung we ya sabaraha kilo lah gitu. Injek-injek kukumaan. Jangan 1 juta mah teh, 2 juta teh, 1 juta. Bisa puluhan juta. Gina bae. Kita mah ya anggaran atau kudu mulai makin mudah. Ya kan? Urang mah acan berarti haruan. Dan ada program pasang ngapeda dah berhubung orang hayang ngajait. Ini kayak kerja akan terjadi pusat di sini tengah dalam. Mana orangnya kudu engke di masyarakat berbagi prospek, berbagi pengertian. Dan kita iya serangan. Disangka ada kepentingan paku, pada melak. Iya dan gadai. Kan anggarannya buat yang orang iya, bukan buat saya. Ini macam program sanu rek marelak. Paham kan? Berhubungan dengan BUMDes. Apa di benak pikiran Bapak kenapa harus mengambil sebagai petani porang selain bekerja di pemerintahan, Pak?
Saya pertama begini, kenapa? Saya awalnya itu dikenalkan oleh seseorang tentang porang. Dan saya berpikir apakah benar porang itu akan membantu perekonomian para petani porang, para petani khususnya masyarakat Tegarja. Setelah saya geluti, saya konsultasi dengan pada pengurus BPN Pusat Porang Indonesia, Bapak Ngakib. Alhamdulillah waktu di Bojong dibentuk kepengurusan DPC Pemalang, Tegal, dan Brebes. Dan saya waktu itu ditunjuk sebagai ketua DPC Petani Porang Brebes. Sehingga saya punya beban dan harus benar-benar sebelum kita menanam otomatis harus mengerti tentang ilmunya. Bagaimana itu porang. Jenisnya apa porang itu, Pak? Porang itu ternyata di dalam keterangan itu banyak manfaat para profesor, para insinyur, bahwa porang itu ternyata sekarang lagi booming. Apa manfaat porang? Itu satu, porang itu diekspor ke Cina itu untuk dibuatkan mie dan juga beras tiruan ke Jepang, hirataki sebagai makanan ringan. Terus masuk ke kosmetik, masuk juga kepada lem, dan masuk juga kepada kesehatan yaitu obat pil diabetes dan pembungkus kapsul sampai ke ramuan ke perangkat terbang. Nah di sini sehingga saya berpikir berarti porang ini pemasarannya otomatis nanti insya Allah bagus karena banyak manfaat. Dan saya akhirnya mencoba menjadi awal daripada di Tegarja untuk mencoba menanam. Nanti kalau hasilnya bagus, cocok enggak lingkungan kita, tanah Banjarharjo Brebes, nah nanti saya akan laporkan secara kepengurusan. Yang ditanam porang itu bentuknya atau berbentuk sudah pohon atau dari seperti apa? Biji Iya. seperti apa, Pak? Itu bagus, pertanyaan bagus. Makanya saya pelajari semua dari bunga saya beli. Karena ingin tahu, saya pelajari semua dari bunga. Akhirnya saya tanam secara polybag. Saya semai. Nah dari katak saya beli karena ingin tahu daripada penanaman katak. Dan dari umbi saya beli. Sehingga di sini yang ada di hamparan ini itu ada komplit. Mewakili dari bunga ada, dari katak juga, ini dari katak. Nah ini dari umbi. Dari umbi yang karena kita modalnya tidak mampu, otomatis saya mampunya yang hitungannya yang kira-kira per kilo banyak. Belum berani per kilo itu 1 atau 2. Sehingga ini diperkirakan 10 up ke atas yang saya beli. Ini dari Surabaya yang saya beli, dari Kuningan ada, dari Lampung juga ada. Kenapa saya dari setiap daerah? Karena ingin mencari perbandingan. Mana sih orang yang dikatakan bibit unggul dan sebagainya, barangkali di sini kelihatannya kita bisa membandingkan daripada jumlah katak. Alhamdulillah ini di sini kataknya udah bagus. Ini gede. Ini kalau gede begini dan di sini udah butirannya bagus seperti ini, nah ini bisa termasuk kategori berhasil. Sehingga nanti kalau petani mau awal sebagai pemula petani porang menanam, sehingga saya bisa menerangkan dari awal pengolahan tanah, karena ini berusaha sampai kira-kira sampai sistemnya harus pakai organik semua. Nah makanya saya berusaha, kebetulan alhamdulillah saya udah pernah pelatihan cara pembuatan kompos, POC, jadi di situ saya alhamdulillah sudah mengenal cara membuat. Jadi bikin kompos sendiri yang saya dapatkan itu kalau umbi itu kira-kira 30 atau 35. Kalau ingin jarang lagi yang 40. Tapi kalau dari katak, dari biji, ini katak namanya. Kalau dari katak itu cukup 25 jaraknya. Nah ke pinggirnya mau 60 mau 70, ini kita 60 ke pinggirnya. Sampai panen, Pak. Sampai Sampai berapa panen. bulan, Pak? Apa berapa hari, Ini Pak? yang bagus. Saya kemarin ini terlalu awal nanam, ternyata belum ada hujan. Jadi kerepotannya di sini karena panas cuacanya di Brebes dengan MPDL dengan MDL 20 ini repot. Cuacanya panas sehingga saya dua kali ngeleb, 2 kali mengairi pakai pompa. Kebetulan di situ ada saluran air. Tapi sebaiknya di musim hujan nanti untuk para pemula kalau bisa awal musim hujan itu baru tanam.
sehingga nggak kaget. Kok ini porang nggak jadi-jadi, kayak gitu bahasanya. Kepala desa dia budidaya orang, tentunya ya kan, tentunya untuk mengajak kepada lapisan warga masyarakat yang mempunyai tanah tidak produktif sehingga jadi produktif, menghasilkan daripada ekonomi melalui porang tersebut, Pak. Ya Pak ya. Dengan Bapak siapa? Dengan Bapak Ahmad Muni, Selaku apa Pak? Wakil BPD Tegarreja, Wakil BPD Desa Tegarreja, Kecamatan. Banjarharjo. Nah, di sini Pak kelihatan banyak sekali tanaman porang, Pak ya. Ya, ya. Berarti umbi-umbian ya, Pak ya. Betul, betul. Nah, tanggapan Bapak terhadap petani porang sekaligus dengan kepala desanya di luar daripada pengabdian kepada negara, dia berperan sebagai melaksanakan yaitu tani porang. Bagaimana tanggapannya Pak dengan adanya itu? Iya, terima kasih. Kami mewakili BPD sangat mengapresiasi dan menyambut baik niat dari Bapak Wadro selaku Kepala Desa Tegarreja untuk meningkatkan taraf ekonomi masyarakat yang tadinya misalkan ada tanah kosong bisa ditanam dengan porang. Dan ini adalah salah satu contoh Pak Kepala Desa untuk membuktikan program beliau yang beberapa waktu yang lalu pernah disampaikan kepada masyarakat. Mudah-mudahan langkah ini adalah terobosan baru buat meningkatkan taraf ekonomi masyarakat. Berarti BPD sendiri dengan adanya kegiatan pertanian porang ini setuju apa ya? Sangat setuju sekali. Setuju Selama programnya jelas, kemudian nanti kalau ada hasil atau ada panen, penyalurannya jelas juga, atau ada tempat penampungan hasilnya. Itu untuk setelah memanen, Ya. apakah sudah siap Pak untuk dijual kemana dan sebagainya? Oh, nanti itu Bapak Kepala Desa yang akan menyampaikan lebih lanjut, karena ini baru memulai. Betul. Iya, yang penting kita niat kita baik, semoga niat baik kita mendapatkan berkah dari Allah. Terima kasih Pak Iya. atas tanggapannya. Iya. Lanjutkan Pak Iya, pekerjaannya. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kusno, Pak Kusno di sini warga mana Pak? Desa Tegalreja. 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 Nah di sini Bapak menanam porang ya Pak ya? Iya. Kenapa Pak menanam porang, tidak menanam yang lainnya Pak? Porang adalah termasuk komoditi ekspor ya, jadi artinya bisa mendongkrak untuk para petani. Mungkin di wilayah kita belum, jadi kita lihat di wilayah lain seperti contohnya di Madiun yang sangat sudah booming sekali, dan juga bahkan bank pun sudah bersinergi dengan petani porang di sana. Nah Bapak di sini ada berapa pohon yang Bapak tanam Pak? Di sini mungkin baru antar 15.000. Soalnya ini kan lahan pertama, nah itu lahan kedua ke sana. Untuk apa itu namanya? Untuk jumlah yang pas dalam 1 hektar itu kan 40.000 dari katak seperti ini. Ini dari katak. Jenis katak ya Pak? Ini jenis katak. Itu juga jenis katak. Kalau itu yang besar-besar jenis umbi. Tapi untuk umbi yang sebesar-besar itu saya isi yang 1 kilo, 7 on, 5 on. Itu termasuknya tidak nyampe ke 40.000 lah kalau memang dalam 1 hektar. Nah itu Pak untuk dari tanam, dari umbi ya Pak? Ya. Itu sampai panen berapa bulan Pak? Kisar 6 bulan. 6 bulan. Kalau dari umbi besar, artinya kalau umbi besar dalam satu musim itu yaitu 6 bulan. Musim itu musim penghujan Pak. Sebetulnya musim penghujan. Kita tanam bulan 10, paling bagus bulan 10 lah, bulan 10. Antara bulan 8, 9, 10, 11, 12 itu sudah telat. Kecuali pakai bibit polybag. Kalau bulan 12. Maka dari bulan 10 itu nyampe paling bulan Mei udah pada normal. Satu pohon itu berapa kilo Pak hasilnya Pak? Satu pohon setelah dipanen Pak? Itu tergantung bibit Pak. Bibit, kemudian juga ada istilah unsur hara, kemudian juga pemupukan. Cuman kalau memang istilahnya, kalau masalah itu kan terlalu banyak ya Pak ya. Tapi intinya bibit lah. Kalau bibit besar
ya otomatis insya Allah kita dapat besar. Contohnya dalam 1 kilo bisa saja jadi 1 kilo bibit bisa jadi 2, 3, 4 bahkan ada gitu kan. Jadi tergantung nanti yang memacu itu adalah perbedaan di antara kita unsur hara tanah atau perawatan atau juga ya kalau memang ke rezeki mah udah terakhir ya Pak ya. Yang penting perawatan, pemupukan gitu, terus kemudian cara olah tanah, olah lahan sebelum tanam atau pratanam. Seperti gampangnya kalau pH tanahnya kurang, berarti kita dolomit dulu. Harapan saya itu di samping memang kami dengan Pak Kades Tegalreja itu menerobos kekakuan masyarakat tani kita di sini di wilayah Brebes Barat ini. Jadi di samping untuk kepentingan pribadi dalam arti pendapatan, menaikkan income per kapita pribadi, kami juga berharap masyarakat tani di sini bisa melihat kalau memang ini nanti pertumbuhannya bagus, kemudian istilahnya hasilnya juga lumayan, cukup mendongkrak. Kami berharap mereka juga ikut menanam. Karena apa? Selama ini kita cuman menanam antara palawija yang sudah ada seperti gampangnya itu ketela pohon, ketela rambat, terus kacang dan sebagainya yang notabene harganya itu memang tidak begitu ini Pak. Kita yang sudah menanam padi apa segala macam ternyata pas-pasan lah. Jadi maka untuk itu kami nih, walaupun mungkin kata orang itu bohong, ini kami dengan Pak Kades berharap untuk ke depan kalau ini kita menanam dengan baik kemudian hasilnya ada, berharap untuk mereka itu terpacu lah ya, terpacu untuk ikut juga membudidayakan ini. Kalau memang ini adalah menaikkan taraf hidup kan, apa salahnya? Dan kemudian untuk porang itu bukan konsumsi lokal Pak, ini konsumsi dunia. Masalah satu pangan. Dari pangan berasnya shirataki namanya. Itu dari pangan itu beras shirataki dan tepungnya aja dua item itu sudah mencakup dunia Pak. Kebutuhan pangan dunia itu setiap orang itu butuh makan. Nah itu Pak, untuk 1 hektar butuh berapa pohon Pak, atau berapa ini Pak? Untuk biasa ya normal Iya. Normal artinya tidak begitu tinggi dan juga tidak begitu istilahnya rendah. Itu 40.000 pohon. Yang 1 hektar Pak? 1 hektar itu, tapi kalau dari ini katak ini kita nanti 2 musim baru bisa diambil umbinya. Kalau masalah katak nanti ada yang sudah besar nanti yang seperti apa katak. Nah kalau itu nanti di musim pertama pun bisa dipanen. Oke, terima kasih Pak atas konfirmasinya. Lanjutkan pekerjaannya, semoga sukses. Amin. Tolong dukung saya di Tegalreja News, like, comment, and share biar nanti semua masyarakat yang mungkin sempat membuka bisa juga mengikuti acara ini ataupun budidaya porang ini biar memang dikenal oleh masyarakat.